Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam presentasi kelompok 7 kelas metode penelitian teologi dan sosial A yang akan membahas mengenai rumusan masalah. Dalam pembahasan kali ini, materi rumusan masalah akan lebih berfokus pada rumusan masalah penelitian kualitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian berangkat dari masalah, karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah. Penelitian yang sistematis berangkat dari suatu persoalan. John Dewey mengatakan bahwa langkah pertama dalam suatu metode ilmiah adalah pengakuan akan adanya kesulitan, hambatan, atau masalah yang membingungkan peneliti. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian dapat segera dilakukan. Lalu, bagaimana cara menemukan masalah? Menurut Suryabrata, masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, bacaan terutama hasil penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak pernah ada penelitian yang tuntas. Penelitian selalu menampilkan masalah yang lebih banyak daripada yang dijawabnya. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dapat menjadi sumber identifikasi masalah. Yang kedua, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah. Ketiga sumber ini dapat membantu seseorang untuk menemukan masalah. Karena diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah tentunya menampilkan hal-hal yang sedang dipersoalkan. Yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas. Dalam hal ini, ialah pemerintahan dan ilmu pengetahuan, pernyataan pemegang otoritas dapat menjadi sumber masalah, baik otoritas pemerintahan maupun ilmu pengetahuan. Contohnya, pernyataan pemegang otoritas pemerintahan adalah pernyataan Menteri Pendidikan mengenai daya serap siswa SMU. Contohnya, pernyataan otoritas ilmu pengetahuan adalah pernyataan ahli pendidikan mengenai jurusan SMU. Yang keempat, pengamatan sepintas. Pengamatan sepintas dapat menjadi sumber masalah. Misalnya, ahli kesehatan menemukan masalah ketika menyaksikan dari mana penduduk mendapatkan air minum. Selain Suryabrata, kita akan melihat sumber masalah menurut James H. Macmillan dan Schumacher, yang dimana menurut kedua tokoh ini masalah bersumber dari yang pertama, observasi. Observasi merupakan sumber yang akan kaya masalah penelitian, yang dimana masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap masalah tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai. 2. Dedukasi dan teori. Masalah dapat bersumber dari teori yang masih berupa prinsip-prinsip umum dan penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang ditangkap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. 3. Kepustakaan. Laporan penelitian sering menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menemukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Dan yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian, misalnya mengenai banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi, menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Ada situasi praktis yang menjadi sumber masalah karena dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukannya penelitian evaluatif. Nah, keadaan mendesak ini yang kemudian membuat perhatian kita itu mengacu pada hasil untuk segera mendapatkan hasil dari penelitian, yang kemudian hasil itu diperlukan dan dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Itu situasi praktis. Yang berikut ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi menjadi sumber masalah karena bisa memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris.
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kita telah mengetahui berbagai sumber masalah yang tadi saya jelaskan. Hal penting selanjutnya yang perlu kita pelajari dan kita ketahui adalah bagaimana kita mengenal sebuah masalah yang kita pakai untuk proses penelitian nantinya. Nah, proses pengenalan masalah ini dikenal dengan istilah identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah atau problem identification adalah proses untuk menemukan dan mengenal masalah atau inventarisasi masalah. Inventarisasi menurut KBBI ialah pencatatan atau pengumpulan data. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa harus melakukan pengenalan akan masalah. Yang pertama, proses pengenalan masalah ini menjadi penting karena masalah penelitian atau risk problem akan menentukan kualitas suatu penelitian. Bahkan, itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa masalah penelitian secara umum bisa ditemukan melalui studi literatur atau literatur review, atau lewat pengamatan lapangan, contohnya observasi, survei, dan sebagainya. Bagaimana mengidentifikasi masalah penelitian? Proses yang pertama yaitu masalah penelitian bisa diidentifikasi dengan mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau lebih variabel pada suatu masalah atau fenomena. Bagian yang kedua, masalah penelitian juga dapat diidentifikasi dengan membuka pertanyaan lebih lanjut atas persoalan atau kesenjangan yang dilihat dapat menuntun peneliti untuk mencari sebuah jawaban atau solusi. Misalnya seperti mengapa kesenjangan ini terjadi, dan dari pertanyaan ini permasalahan penelitian kemudian dapat dikembangkan. Yang terakhir, identifikasi masalah penelitian ini hendaknya mampu merumuskan secara jelas agar dengan demikian perumusan masalahnya pun jelas dan terarah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu rumusan masalah. Shigiono hendak mengingatkan kita kembali bahwa masalah berbeda dengan rumusan masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Tujuan rumusan masalah ialah untuk menunjukkan fokus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya. Dan juga seperti yang telah Bapak dosen jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa rumusan masalah menolong kita agar tidak tersesat saat melakukan penelitian di lapangan nantinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya diluangkan dalam bentuk kalimat-kalimat tanya. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan singkat. Yang keempat, rumusan masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Dan terakhir, rumusan masalah mampu memberi petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan. Yang keenam, pengumpulan masalah haruslah dibatasi ruang lingkup atau yang dikenal dengan istilah batasan masalah. Secara umum, terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif, dan yang kedua itu rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga itu masalah asosiatif. Dan yang pertama itu rumusan masalah deskriptif itu merumuskan masalah deskriptif merupakan rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi situasi sosial secara menyeluruh dan mendalam. Dan yang kedua itu rumusan masalah deskriptif yang merupakan
masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga itu rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif itu merupakan rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, untuk lebih memahami, mari kita masuk ke dalam contoh rumusan masalah. Untuk contoh rumusan masalah ini, kami mengangkat masalah tentang kemiskinan, yaitu kisah pilu 3 bersaudara di Mamuju yang putus sekolah karena tak mampu membeli seragam. 3 bersaudara di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, terpaksa putus sekolah karena orang tuanya tak mampu memberikan mereka seragam dan perlengkapan sekolah. Ketiga anak tersebut yakni Isa yang berusia 13 tahun, Anissa 9 tahun, dan Alexa yang berusia 7 tahun. Isa berhenti tepat saat ia ingin masuk SMP, sementara kedua adiknya berhenti masing-masing di kelas 5 dan 2 SD. Sang ayah, Mulyadi yang berusia 53 tahun, mengaku tak mampu membiayai anaknya sekolah setelah ia kehilangan kedua tangannya usai kecelakaan kerja di tahun 2017. Dari contoh rumusan masalah ini, rumusan masalah yang dibuat ialah yang pertama, contoh rumusan masalah deskriptif, yaitu apakah makna miskin bagi mereka yang berada dalam situasi sosial tersebut. Yang kedua, contoh rumusan masalah komparatif, yaitu apakah pola terbentuknya kemiskinan antara satu keluarga dengan yang lainnya berbeda. Yang terakhir adalah contoh rumusan masalah asosiatif, yaitu bagaimana pola terbentuknya mereka menjadi miskin. Oke, baik teman-teman, kita telah sampai pada kesimpulan dan saya akan melanjutkannya. Di dalam kelompok kami, rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting, di mana bagian ini harus benar-benar diperhatikan di dalam penelitian. Di dalam membuat rumusan masalah, terdapat beberapa karakteristik yang harus benar-benar kita pahami, sehingga ketika rumusan masalah dibuat, terdapat terlihat jelas dan dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian nantinya. Catatan kritis dari kelompok kami yaitu rumusan masalah memang terlihat sederhana karena terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Akan tetapi, untuk bisa membuat dan merumuskan masalah yang jelas dan benar, setiap calon peneliti hendaknya banyak mempelajari sumber-sumber masalah, bagaimana mengidentifikasi masalah, dan juga apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan masalah, agar proses penelitian nantinya dapat berjalan dengan jelas karena memiliki rumusan masalah yang jelas.